Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti biasanya, kita akan kembali lagi menyaksikan cuplikan berita Timnas Indonesia hari ini. Apa saja yang baru yang menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah netizen kita. Kita akan segera membahas satu persatu videonya. Dan let's play this video, let's go teman-teman. Ingat betul, saya nggak ingat tuh. Anjas itu luar biasa, karena gondrong dulu. Betul. Tiap kali dia gendeng bola itu perempuan tepuk tangan, Bang. Betul. Tapi beliau yang gagal penalti, yang menggagalkan kita masuk Olimpiade. Iya, betul. Tapi tendangannya itu gagal, dan gara-gara itu Indonesia nggak ke Montreal. Itu harus dia ingat gitu. Jangan sampai dia melupakan itu gitu. Dan kemudian kan juga di masa Anjas, apa SEA Games kita juara? Enggak kan? Apa Asian Games kita pernah ikut? Enggak kan? Gitu. Nah ini fakta yang ada gitu. Ayolah kita perbaiki. Jadi kita butuh orang seperti Anjas yang kritis gitu, tetapi jangan dia menjatuhkan dirinya sendiri dengan cara-cara yang kurang. Apalagi anti Sintayong, nggak apa-apa, boleh. Cuma batasin gitu menurut saya. Tapi langsung aibnya terbongkar ya, karena terlalu sirik, terlalu nyinyir ya. Tapi nggak menyadari bahwa nggak ingat, akhirnya dibongkar orang lain kan teman-teman ya. Penyebab kegagalannya Indonesia ya. Update lagi seputar Martin Paes. Oke guys, kemarin gue udah sempat bahas dikit ya mengenai Martin Paes yang kabarnya akan disidang tanggal 15 Agustus yang menentukan apakah Paes bisa main gak nih buat Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga nanti. Oke, jadi update ya guys ya, tanggal 15 nanti itu bukan sidang CAS ya, ternyata itu adalah sidang FIFA. Terus bedanya apa Bang? Maksudnya gimana sih? Oke, jadi gini, kita tuh lagi PSSI lagi mengusahakan supaya Martin Paes ini tidak perlu melalui sidang CAS untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Jadi makanya tanggal 15 nanti itu adalah sidang keputusannya FIFA nih. Apakah memperbolehkan Paes main gak nih buat timnas Indonesia? Kalau misalkan dari FIFA tetap ditolak, barulah kita akan mengajukan banding ke si CAS ini. Tapi kalau sidang CAS ini tuh ya, kalau emang harus menempuh CAS, harusnya sih nggak bisa sih Paes main bulan September, karena prosesnya bakal lebih panjang lagi dan lebih lama lagi nantinya. Tapi beruntungnya kita punya Pak Erick Thohir kan, Pak Erick bisa lah, ini kan udah sahabatan banget ya nggak sih? Kalau lewat jalur FIFA, insya Allah kita doain ya sama-sama, harusnya sih bisa lah ya menang atas dasar persahabatan Pak Erick Thohir dan Ketua Umum FIFA. Ordal. Oke, jadi sama-sama guys kita kencengin doanya ya, semua agama bersama. Ayo Pak Erick, tunjukkan pesonamu. Show your charming. Saya yakin Pak Erick pasti bisa. Kenapa larinya ke kanan ya? Nggak tahu dia. Coba kalian perhatikan baik-baik, dengar baik-baik. Iya nggak sih? Ngomong apa? Yang pas, Arkan ngapain ke kanan? Bego gitu. Larinya ngapain nan? Kenapa larinya ke kanan ya? Nggak tahu dia. Coba kalian perhatikan baik-baik, dengar baik-baik. Komentator ini nggak boleh seperti itu komentatornya ya. Astaga. Ini gue suka nih. Jadi pasca juara AFF U19 ya, Timnas U19 akan menjalani laga uji coba di Korea Selatan ya. Ya ini semacam mini-mini TC gitulah. Dan kontestannya gila. Ada Argentina U19, ada Thailand U19, sama Korsel U19. Dan ini bakal jadi ajang untuk kayak bongkar pasang pemain lah. Bongkar pasang pemain untuk menatap laga kualifikasi AFC U19 ya. Kalau kita lihat grupnya ya, grup untuk kualifikasi AFC U19 ini, di atas kertas harusnya kita bisa ngelibas semuanya. Kita harus tetap dukung tim ini dengan penuh guys. Gue secara pribadi mau lu head comment apa kayak sama gue, bodo amat. Gue akan selalu straight to the point ya. Kalau misalnya pemain bagus, game plan bagus, gue pasti akan puji. Kalau misalnya ada ruang buat dikritik, pasti gue kritik. Karena mau gimana pun ini timnas kita boy. Semangat Coach Sapri gue percaya sama lu. Walaupun game plan yang lu terapkan tuh udah sangat usang sekali ya. Tapi gue yakin ya Coach Sapri ini gak sembarangan ya. Ayo Coach, cari referensi taktik lagi Coach. Masih bisa dibenahin. Dan yang paling penting, pemain yang emang layak dibawa. Yang gak layak gak usah dipaksa dibawa. Karena ini bisa jadi masalah mental juga buat pemainnya ya. Kalau misalnya mainnya jelek ya, pasti dihujat. Kita gak bisa kontrol netizen. Kalau emang dia belum layak gak usah dibawa. Jangan pernah dipaksa pemain yang gak layak itu dibawa. Sekali lagi, semangat. Gila, siapa yang nyangka kita bakal semaju ini bola kita ya. Ayo netizen, bola kita harus. Netizen dulu bang. Apa? Jadi siapa yang mau datang? Oh, tadi tuh. Yang pasti memang kami lagi urus.
lagi proses, dokumen udah masuk, nama-nama agak di luar dari yang beredar. Oh gitu. Keturunannya dari sana juga? Iya. Dari timnas pusat. Kan sebutannya gitu sekarang. Iya kan? Ya dari sana lah. Aku tuh kocak loh. Aku kan ditunjuk sebagai ambasador perwakilan fans Belanda di Indonesia. Oke. Jadi saya diundang ke NVB untuk datang ke pemusatan latihan mereka, nonton pertandingan mereka. Jadi dulu saya pakai dalamnya Indonesia, luarnya jaket Belanda. Netizen nyerang. Lu nggak nasionalis, lu apa lu? Sekarang saya Semua malah baca gitu. komennya. Timnas pusat main lah. Waktu itu gue jadi dutanya Belanda, dimaki-maki gue. Sekarang malah menjuluki sendiri timnas pusat, timnas cabang. Kayak mana kawan ini? Itulah bang. Ada pula timnas cabang Suriname. Jadi siapa bang? Nantilah. Oh nah. Masih rahasia. Posisi Kevin tengah, Dix kah? sama belakang masih. Depan bang. Depan masih kita cari. Oh gitu. Iya, kita cari lah. Ya, sambil yang pemain-pemain kita di sini juga bersaing. Iya, gitu. bersaing bang supaya mereka dapat lah kan. Ini aja kan lihat kita lihat. Bukan Indra Syafri, bukan juga Nova Arianto. STY. Setelah sempat diisukan akan digantikan oleh Indra Syafri ataupun Nova Arianto, PSSI resmi menetapkan bahwa Sinteyong lah yang akan menangani timnas di Piala AFF 2024 nanti. Hal ini cukup mengherankan ya, mengingat Piala AFF itu waktunya cukup mepet dengan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga nanti. Tapi ini udah jadi kesepakatan antara Sinteyong dan juga dengan PSSI, jadi harusnya sih nggak masalah ya. Nah, skuad yang dibawa untuk Piala AFF nanti juga kabarnya berbeda total dengan skuad untuk kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga nanti. Dikabarkan bahwa skuad AFF nanti akan diisi oleh mayoritas skuad timnas U23 yang juara SEA Games pada tahun 2023 yang lalu. Menurut kalian gimana nih? Apakah baiknya STY fokus saja ke kualifikasi Piala Dunia? Atau nggak apa-apa nih merangkap juga untuk Piala AFF nanti? Nggak Coba apa-apa tulis sih. pendapat kalian Lebih di kolom seru. komentar. Tapi ingat, pasti ada orang yang akan membanding-bandingkan. Percaya sama saya teman-teman. Baru kemarin fans timnas dibuat bahagia karena punya pemain sekelas Profesor Toha yang punya visi dan misi permainan Profesor jempolan, Toha dong. serta dianugerahi eksekusi free kick yang tak jarang bisa membuat kiper lawan tak berkutik dibuatnya. Kini ada kabar gak kalah mengagetkan lagi sob, yang datang dari salah satu pemain keturunan Indonesia yang main di liga teratas Belanda dan mengaku jika dirinya sekarang bersama PSSI telah sepakat untuk bersedia membela timnas Indonesia, dan bahkan saat ini proses naturalisasinya sudah berjalan. Pemain ini bernama Calvin Verdong, pemain utama di klub NEC Nijmegen yang berposisi sebagai bek sayap kiri. Tapi yang juga spesial dari sang pemain, selain punya skill dribble mumpuni, dia juga punya... Mohon saya yang dibully, jangan pemain saya. Kasihan. Arkan kakak baru usia 17 tahun. Kasihan enggak sama anak-anak 17 tahun? Kalau saya udah katam dibully. Silakan. Mau bully apa? Paling-palingnya dosa saya berkurang gitu. Ya. Jadi saya mohon jangan pemain saya yang dibully. Ya, jadi sudah siapapun yang mencetak gol, jangan cetak gol, yang lain juga ada cetak gol. Ya, jadi saya mohon ke media bareng-bareng kita ya jaga tim ini, jangan berlebihan dipublikasikan. Mereka masih muda ya, dan tolong disupport mereka. Ya, dengan mensupport mereka berarti mensupport sepak bola Indonesia. Ya, sekali lagi coach ya. Mohon saya yang dibully, jangan pemain saya. Teman-teman? Kasihan. Gimana lagi ya? Sama kayak bapaknya Arkan juga ya. Di sini Coach Indra juga berperan sebagai bapaknya ya. Ya tapi mau gimana lagi? Netizen punya pemikirannya sendiri dan susah untuk mengatur netizen. Intinya Coach Indra harus lebih membangun mental setiap pemain yang ada. Kalau perlu yang masih mentalnya masih muda goya ini, yang labil, diberikan arahan dan sudah juga mau buka-buka handphone ya kalau mau bermain. Oke teman-teman ya, jadi ya saya pikir ini menjadi PR tersendiri untuk setiap tim kepelatihan, bagaimana bukan hanya membangun taktik dan segi permainan juga, tapi juga membangun mental para pemain. Karena ini tidak akan lepas dari yang namanya netizen. Ini adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepas antara supporter dan para pemain. Ya,
mereka juga pasti juga bukan hanya mendapatkan bulian, tapi ada support juga dari para netizen. Kalau nggak ada netizen gimana ceritanya? Jadi apa mereka ya? Netizen juga berperan penting dalam hal ini. Kritikan mereka juga bisa membangun, ya. Oke teman-teman, tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.